Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian setiap malam Senin Masjid Fatimah Az-Zahra rahimani wa rahimakumullah. Kalau di tangan kita ada emas berlian, di tangan kiri kita ada rumput, kemudian kita pergi ke kandang kambing, menyediakan dua barang ini di depan kepala kambing yang hidup tentunya. Kira-kira kambing milih apa jamaah? Milih rumput. Dasar kambing emang gak punya otak. Kalau kambing pakai otak sedikit itu kambing pasti milih berlian. Dia ambil berlian, dia langsung ke pasar, ke toko emas, jual berlian itu. Dapat 30 juta, dia beliin rumput, dapat rumput Segapobaten Wonosobo. Tapi karena kambing otaknya nggak main, kenapa kambing milih rumput? Karena kambing itu cuman mentingin perut. Ya. Maka manusia yang punya otak, kalau pekerjaannya cuman mentingin perut, maka manusia itu sama dengan, jenengan yang bilang bukan saya. Orang dakwah capek, ikhlas. Dakwah nyari popularitas capek, dua-duanya capek. Hidup capek, takut hidup capek. Coba kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjuang di Taif, dilempari batu luar biasa, sampai backingnya datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, ud'u mut yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, saya menunggu kamu berdoa kepada Allah. Aku sudah muak melihat penduduk Taif yang kurang ajar kepada kamu ya Muhammad. Rasul meredam tuh, Masya Allah. Kalau yang selalu masuk dalam perut kita itu barang-barang yang halal, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau barang yang masuk barang-barang yang halal, insya Allah semua kita lakukan dengan iman. Iman itu mutiara paling mahal, intan paling berharga, itu nilai-nilai iman. Ketika kita ngasih anak-anak kita harta, ketika kita ngasih anak-anak kita jabatan, gak punya iman, masa depannya hancur lebur. Anak soleh bisa narik kecerdasan, anak cerdas belum bisa narik kesolehan. Makanya anak-anak yang soleh dan sukses itu adalah anak-anak yang selalu diridhoi oleh orang tuanya. Makanya hati-hati bicara kepada anak-anak kita. Lagi marah, kalau bisa doa kita itu doa buat kebaikan anak-anak kita. Dasar kamu otakmu cerdas sekali, doa. Otakmu kayak otak kambing, Masya Allah. Itu doanya orang tua langsung ke Sidratul Muntaha, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini penuh dengan kebaikan,
Tapi jarang sekali orang yang ingin mendapatkan kebaikan itu. Ada yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, mau diberikan kebaikan akhirat. Ini kalau Allah muntahkan bagaimana hebatnya sholat berjamaah di masjid, maka alun-alun itu sepi teman-teman. Pedagang itu langsung meninggalkan dagangannya. Karena Allah sudah janji, maukah aku tawarkan kepada kalian, tunjikum min azabin alim, satu perniagaan. Kalau Anda sekarang lagi dagang bakso, lagi dagang cilor, lagi dagang cilok, ini akan mendapatkan keuntungan bukan saja dunia dan akhirat, tapi juga keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dagang keuntungan dunia, belum tentu kita ngasih makan anak dan istri itu menghasilkan akhirat. Tapi kalau Allah berikan keuntungan akhirat, Masya Allah. Kadang-kadang kita ngukur mandang Allah itu kalau lagi baik sama kita kapan? Kalau toko kita rame, kalau dagangan kita laku, kalau tanah saya luas di mana-mana, Allah lagi baik sama saya Ustadz. Tapi ketika dia lagi melarat, lagi sepi tokonya, ya Allah Ustadz, hari ini Allah gak berpihak pada saya. Padahal banyak kebaikan-kebaikan Allah yang melulu tidak berkaitan dengan dunia. Orang-orang di dunia ini, kita termasuk selalu berdoa kepada Allah. Doa sabu jagat namanya. Kalau sudah doa ini, sudah gak usah banyak neko-neko doa. Ini sudah masuk 100%. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 200, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashaddu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sudah melaksanakan manasik, ya, rangkaian ibadah haji, maka Allah terus memberikan pengarahan kepada orang tersebut. Kalau sudah pulang ke negara kalian, uzkurullaha ka dzikru abaikum. Ingatlah Allah, zikir kepada Allah. Bagaimana zikirnya? Seperti kamu manggil bapak-bapak kamu, memanggil orang tua kamu. Au asyaddu dzikra, atau yang lebih kencang daripada panggilan biasanya. Ini dalil mereka yang membolehkan zikir secara diangkat suaranya. Ini dalilnya. Ya, ini dalilnya. Jadi kalau ada orang yang zikir kencang-kencang, jangan nyinyir. Ini dalilnya Al-Baqarah ayat 200. Kita berpedoman pada Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Zikirlah kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah, panggil Allah tadarru'an, dengan rendah diri kamu, wa khufyatan, dan lemah lembut, jangan teriak-teriak. Allah itu maha mendengar, Allah enggak gagu, Allah enggak tuli. Ini dalilnya. Kita yang ngaji malam Senin jadi perekat umat. Kapan kita zikir keras-keras? Kapan kita zikir pelan-pelan? Pada saat kita zikir sedang keras-keras, karena mungkin kita zikir pagi masih di masjid, nunggu waktu syuruk. Ada orang sholat subuh berhenti zikir terang-terangan. Khufyah, tadarru'a wa khufyah. Jangankan zikir, orang baca Quran saja lagi sholat harus berhenti itu baca Qurannya. Maksudnya harus pelan-pelan baca Qurannya. Apalagi zikir, apalagi sholawatan. Saya kadang-kadang ketika orang, saya nggak anti sholawatan, wallahi saya senang sholawatan. Karena Rasul mengatakan apa? Man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marrah wajabat lau syafaat. Ini di Bulughul Maram dikatakan, barang siapa bersolawat kepada Rasulullah SAW sehari semalam 100 kali, fajabat lahu syafaati, maka aku, kata Rasulullah, wajib memberikan syafaat kepada orang itu. Tapi ketika kita bersolawat habiban, isfa'lana lana ya habibana, netesin air mata, merinding.
ketika mendengar orang baca Quran gak merinding sama sekali. Dipertanyakan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ustadz, saya seneng Ustadz keroncongan. Kalau saya lagi ngambil keroncong, nyanyi lagu perjuangan, kebetulan anak saya lagi di pondok pesantren Ustadz, saya nyanyi keroncong, lagu perjuangan, meneteskan air mata Ustadz, apakah saya dosa? Dosa kalau orang baca Quran gak nangis. Ya, berarti cinta keroncongannya bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Masya Allah, 4 mazhab mengharamkan musik. Tapi saya ngambil istihad. Karena Rasulullah SAW itu ketika perang Badar disambut dengan dab. Dab itu apa? Dab itu rabana, ya. Tala'al badru alaina, disambut dengan dab. Kemudian Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada anak-anak kecil dan para pemuda untuk membunyikan alat musik mereka ketika 1 Syawal Idul Fitri. Nah, jadi saya ngambil tengahnya. Kalau kita cinta senang musikan, selama musik itu mendekatkan diri kita kepada Allah, monggo diteruskan. Tapi kalau gara-gara musik kita terlena dengan Allah, dengar musik nangis, dengar Quran cengengesan, berarti musik itu maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istihad. Istihad itu para ulama sepakat haram musik. Istihad. Istihad itu gimana kata Rasulullah SAW? Kalau orang beristihad dengan ilmunya, dengan kesolehannya, istihadnya betul, pahalanya 2. Istihadnya salah, pahalanya 1. Semua kebaikan kalau seandainya kita melihat itu kebaikan. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang-orang yang ketika berdoa kepadaku dia hanya minta kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sementara untuk nyari akhirat moh. Siapa mereka? Pedagang. Waktunya sholat, nanti sajalah. Zuhur masih ada kok 1:30. Oh, hati-hati. Pegawai lagi sibuk-sibuknya sama komandan siap giliran Allah yang manggil, sami'na wa pikir-pikirna, sami'na wa analisa. Mutlak kata Allah, atiullaha wa atiur rasul. Taat huruf pelaksanaan taat itu di dalam Al-Quran cuma ada di 2 tempat, kepada Allah, kepada Rasulullah. Ulil amri nggak ada ketaatan. Allah nggak nulis ati ulil amri, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Artinya kalau Allah memerintahkan kepada kita semuanya, apapun perintahnya, endingnya tuh baik buat kita. Walaupun kita merasa, loh saya kan doanya A ya Allah, kenapa harus B? Endingnya bagus. Boleh jadi A itu buruk buat kamu. Bisa jadi yang kamu tidak senang baik buat kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah suara azan. Orang kalau mendapatkan halawatul ilman teman-teman, Masya Allah, itu para sahabat lagi ngobrol, dia ngobrolnya agama. Para sahabat itu lagi di masjid gak ngobrol gorengan, lagi di masjid gak ngobrol dunia. Mereka tahu kalau aku ngobrolin dunia perniagaan di masjid, aku khawatir dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dia ngobrolnya iman. Akhirnya berbekas dalam hatinya, di rumah dengan istrinya ngobrol iman, dengan anak-anaknya ngobrol iman. Karena nuansanya nuansa iman. Anaknya pulang sekolah, yang ditanya, kamu sudah sholat belum do? Bukan makan dulu. Kamu sudah sholat belum? Sholat yang ditanya, baru makan. Karena perkara dunia itu gak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua bakal mati. Ketika dikubur gak ditanya sama Allah, kamu dulu tokonya berapa? Enggak. Gak ditanya sama Allah, anak kamu menang olimpiade di mana? Enggak. Yang ditanya oleh Allah, kamu bawa iman apa enggak? Kita gak bawa toko, gak kenapa-napa.
Nggak bawa emas, nggak kenapa-napa. Nggak bawa wono sawah kita, nggak kenapa-napa. Tapi nggak bawa iman. Masya Allah, ini orang-orang. Nah kemudian di ayat 201-nya, sebagian lagi ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini luar biasa. Ya Allah, atina, datangkan kepada kami ya Allah. Dalam bahasa Arab ada a'tini, ada atina. A'tini dari kata-kata a'ta yu'ti, artinya berikan. Kalau berikan itu enggak menuntut kita kerja keras, minimal minta. Tapi kalau atini, datangkan kepadaku ya Allah, itu menuntut kita untuk berusaha. Atina fid dunya hasanah, berikan, datangkan kepada kami ya Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini orang yang luar biasa. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak ada kebahagiaan selain panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sa'adatu kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillahi ta'ala. Orang kalau panjang umurnya enggak taat sama Allah, merepotkan anak cucunya. Ada orang usia 180 tahun masih hidup, BAB ngerepotin cucunya, pipis ngerepotin cucunya. Akhirnya anaknya doa, ya Allah kapan sih emak gue mati, kapan sih bapak gue mati. Kata Allah, saya nggak punya salah. Itu doa emak kamu waktu masih muda. Panjang umur ya Allah, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Akhirnya Allah panjangkan umurnya, tapi nggak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana-mana perlu kacamata tebal, mau kemana-mana harus dijunjung, Masya Allah. Tapi orang-orang yang panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah sehatkan semuanya. Makanya para sahabat itu, ya Allah matikan aku dalam keadaan sehat. Kenapa? Kalau orang sehat pasti rutinitas ritual agamanya jalan. Tapi kalau orang sudah sakit, jamaah nggak bisa, kan? Baca Quran nggak bisa, hadir di pengajian-kajian nggak bisa. Akhirnya mati dalam keadaan sakit. Tapi kalau orang sehat, Allahu Akbar, mautun nas ka'adatihim. Kematian manusia itu biasanya, enggak pasti, biasanya tergantung hobinya. Hati-hati, yang hobi touring siap-siap mati lagi touring. Yang hobinya mancing siap-siap matinya mancing. Yang hobinya shopping siap-siap matinya shopping. Terus gimana Ustadz? Kan gak mungkin setiap hari saya sholat, ada waktu-waktunya. Kan gak mungkin setiap hari saya baca Quran, ada waktu-waktunya. Saya harus nyari nafkah, saya harus hiburan. Jadikan semua aktivitas dunia kita untuk semata-mata ibadah karena Allah. Orang kalau lagi ibadah karena Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senang. Kita yang hadir di sini, istri sudah punya, anak sudah banyak, gaji kita sudah punya, mobil sudah punya, rumah punya. Yang belum punya apa? Sorga kita belum punya. Untuk dapat sorga itu nggak mudah teman-teman. Predikat bisa mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nggak mutlak milik kiai, nggak mutlak milik mubalik, nggak mutlak milik para ulama-ulama, nggak mutlak milik ustadz. Banyak ustadz mati dalam keadaan hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aibnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ulama-ulama ulama-ulama yang tidak ada bedanya dengan uluran anjing-anjing, kata surat Al-A'raf. Mereka seperti anjing-anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Dikasih uang melelehkan lidahnya, nggak dikasih uang melelehkan lidahnya. Allahu Akbar. Dan tidak sedikit mantan preman matinya husnul khotimah. Enggak sedikit mantan penzina matinya husnul khotimah. Inna quluba bani Adam baina isbaini min asabi'ir rahman yusyarrifu haitsu yasa. Sesungguhnya jantungnya, hatinya
Anak Adam itu berada dalam jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bisa merubah hati-hati kita. Makanya ketika kita ingin mengharapkan sesuatu dari istri kita, istri mengharapkan sesuatu kebaikan dari suami, kita mengharapkan sesuatu kebaikan dari anak-anak kita, sentuh jantung anak kita. Dengan apa? Dengan mengadu kepada zat yang menggerak-gerakkan jantung. Saya kepengen anak saya hafal Quran, Ustadz. Kamu ngapal Quran apa enggak? Saya kepengen anak saya soleh ahli masjid, Ustadz. Kamu gimana? Al-waladu sirru abihi. Anak itu tergantung bapaknya. Sebobrok-bobroknya bapaknya, semaling-maling bapaknya, serampok-rampok orang tuanya, pasti doanya kebaikan buat anak-anaknya. Ini fitrah. Tapi ini nggak bisa hanya melantunkan saja, perlu ikhtiar, perlu nangis di tengah malam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin anak kita bisa bangun ketika as-salatu khairum minan naum, kalau bapaknya masih ngorok? Bapaknya kapan bangun? Sebelum istri kita bangun. Sepertiga malam kita bangun, kita wudu. Setelah wudu basah ini, jangan sholat dulu. Kita bangunkan istri kita. Mah, bangun mah. Kenapa? Kita butuh Allah. Bapak ini pegawai, gaji bapak itu bisa dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tawakal dengan gaji bapak. Jangan tawakal dengan deposito kita. Allah itu bahkan hancurkan pundi-pundi harta kita kalau kita sombong di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun mah. Angsuran mobil belum kelar. Angsuran rumah KPR belum kelar mah. Siapa lagi yang nolong kita? Uang gak bisa nolong kita. Bangun. Istri bangun. Sholat tuh. Setelah subuh berkumandang, sebelum suami istri berangkat ke masjid, bangunkan anak-anak kita. Supaya kita gak berbuat zolim kepada anak-anak kita. Setelah subuh selesai, jam 5:15, baru kita bangunkan anak-anak kita. Zolim. Kita ingin anak kita ahli Quran, ahli sujud, ahli sedekah. Tapi bapak emaknya gak ahli-ahli seperti itu. Ustadz, saya ini seorang wanita Ustadz yang mengidamkan suami seperti Ali bin Abi Thalib. Anda Fatimah Az-Zahra bukan? Ya, Masya Allah. Si jomblo bilang, Ustadz carikan saya Ustadz seorang wanita minimal seperti Aisyah radhiyallahu anha. Minimal. Kalau kayak Ayu Ting Ting bisa saya cariin. Kayak Aisyah radhiyallahu anha, perbaiki akhlak kita dulu. Masya Allah. Solehkan saya ya Allah. Doanya harus seperti ini ya Allah. Kalau seandainya dia itu jodohku, dekatkan kepadaku ya Allah. Sudah saya incer puluhan tahun ya Allah. Tapi kalau dia bukan jodohku ya Allah, tolong arahkan supaya dia mau kepadaku. Jangan doa kayak begini. Lu doa minta apa nyuruh Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang Masya Allah ahli ibadah tuh gampang tersentuh hatinya teman-teman. Makanya tolong jangan pernah terlalu dekat sama orang kaya. Kalau ada embel-embel dunia jangan. Serem. Jangan Masya Allah. Kita cinta dengan dia karena Allah. Jangan ada embel-embelnya. Allah tahu hati kita. Kita langsung terjun ke orang-orang miskin. Masya Allah. Supaya apa? Hati kita ini lembut. Masya Allah. Ngedenger lagu dangdutan nangis. Keingetan Ustadz. Kenapa? Dulu saya diputusin pacar Ustadz. Tapi ketika Quran yang didedangkan. Masya Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Itu orang kurus kering. Kalau pakai sarung kata para sahabat. Kalau pakai sarung izar mungkin. Itu kedodoran terus saking kurusnya. Kita kan kedodoran kenapa? Karena perut kita buncit. Itu Abu Bakar Siddiq, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Mau Allahu Akbar. Belum Allahu Akbar, terhenti netesin air mata sampai lihyanya. Yubeka yubetala. Jenggotnya itu basah dengan air keringetnya. Air matanya teman-teman. Ya Allah, ini orang selembut apa, Masya Allah. Kita introspeksi diri. Kalau kita kajian sering, sholat sering, baca Quran gak pernah ketinggalan, hati kita masih keras,
dipertanyakan. Mungkin kita bersahabat dengan teman-teman UUD, ujung-ujungnya hati-hati. Kita butuh duit teman-teman. Tapi Allah lebih tahu kapan duit itu dijatuhkan ke kita. Allah itu paham yang kita butuhkan, tapi Allah gak mau pernah dengar yang kita inginkan. Karena manusia itu makhluk yang paling serakah, zoluman, jahula. Makanya kebaikan-kebaikan ini penting. Masya Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu kepengen bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, buka surat An-Nahl ayat 97. Imam Qurtubi ketika ditanya apa sih syarat supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, An-Nahl ayat 97 mengatakan, man amila salihan min dzakarin au untha. Man ismun mausulun yadullu alal am. Man itu dalam tata grammar bahasa Arabnya ismun mausul, huruf sambung yang mengarahkan subjek dan objek tanpa batas. Mau laki-laki, mau perempuan, mau miskin, mau kaya, mau pendek, mau tinggi, mau ganteng, mau jelek, kalau dia beramal soleh. Nih, enggak cukup beramal soleh. Dulu Bapak Ahok kita setiap Idul Kurban selalu beramal soleh untuk berkurban puluhan sapi. Dapat pahala kurban enggak? Enggak dapat. Karena belum beli tiketnya. Apa tiketnya? Wahwa mu'min. Harus mu'min dulu. Makanya surat An-Nahl 97 ini dikatakan, man amila salihan min dzakrin aw untha wahwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dan dia dari laki-laki ataupun perempuan, wahwa mu'min. Ini syarat utama. Makanya Kiai kami, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal mengatakan, sebobrok-bobroknya pejabat muslim, sekorup-korupnya pejabat muslim, endingnya di surga karena sudah beli tiket sebagai seorang muslim. Tapi sesantun-santunnya pejabat kafir, sesopan-sopannya orang-orang yang bukan Islam, mungkin dia nggak pernah korupsi, mungkin dia santun, mungkin dia tebar pesona, mungkin dia pencitraan, tetap endingnya neraka jahanam. Makanya kalau ada kawan dia sholat, dia sedekah, dia baca Quran, tapi masih berzina, tenang, dalam waktu dekat zinanya itu akan dihapuskan lewat sholatnya. Selama sholatnya betul, maka semua kemaksiatan yang ada pada dia Allah akan hilangkan. Maka syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, beramal soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, janji Allah pasti buat orang-orang seperti ini aku akan berikan kepada dia kebahagiaan kehidupannya dunia dan akhirat. Janji Allah loh, bukan janji siapa-siapa. Makanya kita kalau mau kaya jangan instan, mau banyak harta jangan tergesa-gesa. Allah tuh paham. Mendingan kamu gembel kata Allah. Kalau kamu gembel, jamaah kamu rajin, kajian setiap hari datang. Kamu kaya sedikit, saya takut kerjaan kamu cuman molor tiap malam. Allah lebih tahu daripada kita. Nah, ketika An-Nahl 97 ini ditafsirkan oleh Imam Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan tanda orang bahagia dunia dan akhirat itu tandanya 4 kata beliau. Yang pertama apa? Rezeki yang dimakan oleh tersebut rezekinya dari sumber yang halal. Kalau rezeki yang halal teman-teman, ya Allahu Akbar, istri kita manut dengan kita. Kita itu ibadah nyaman. Ada orang bangun malam itu gak bisa sama sekali.
Tapi dia merasa nggak punya dosa, padahal maksiat luar biasa. Ya Allah, kok tadi malam nggak bisa bangun malam, pas bangun subuhan ini kenapa? Dicek sehariannya. Ya Allah, tadi siang lapar, nongkrong di mie ayam. Boleh jadi ayamnya motongnya nggak baca bismillah, kan bisa jadi. Jadi dari rezeki yang tidak halal itu, dari konsumtif kita yang tidak halal itu, bisa langsung meniadakan kita untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya punya anak ke-1 dari anak pertama sampai anak ke-5, itu kalau sekolah Ustadz peringkat pertama Ustadz. Lomba-lomba menang Ustadz. Cuman kalau suruh sholat susah. Kalau suruh ke masjid susah. Kalau suruh baca Quran gak naik-naik. Kenapa Ustadz? Ada rejeki yang haram dimakan sama anak-anak kita. Rejeki yang subhat dimakan anak-anak kita. Saya suatu hari ngisi pengajian dokter-dokter. Dokter itu cerita, Ustadz, saya kebetulan di bidang saya menolong ibu persalinan Ustadz. Suatu hari ada seorang bapak ketemu di saya di masjid. Bapak itu bingung. Loh kenapa Pak bingung? Istri saya dok, saya kasih ini saya sudah 1 hari katanya di ruang persalinan belum brol istri saya. Dia mau makan, saya belikan makanan kesukaan dia apa? Masakan Padang. Dibelikan muntah Ustadz. Saya belikan bakso muntah Ustadz. Dokter itu bilang, Pak gini saja. Sekarang pakai uang saya, coba kata dokter itu. Belikan makanan yang istri bapak suka. Dibelikan nasi Padang, langsung dimakan sama istrinya. Istrinya bilang, Mas tadi uang pemberian siapa? Karena istrinya tahu, ini suaminya preman terminal. Janin nolak harta yang subhat, apalagi harta yang haram. Apalagi anak-anak kita. Otak kanan tuh nggak terbuka. Selama ini anak-anak kita kan otak kanannya tertutup, otak kiri yang terbuka. Akhirnya bentar-bentar mak lapar uang, mak jajan uang. Ketika handphone suara azan tertutup otak kanannya, nggak mau dia untuk meninggalkan handphonenya lari ke musola masjid, nggak mau karena otak kanannya tertutup. Nah cara untuk membuka otak kanannya, jadikan rumah kita nuansa-nuansa Quran. Kalau saat ini punya TV di rumah, siap-siap pulang dari rumah ambil martil, hancurin TV kita. Kalau kata kiai kami, TV itu yang kalau laksana ayam keluarnya telur itu hanya setiap subuh. Itu juga sekarang jam 2:30 keluarnya telur. Sekarang kan kuliah kajian pagi jam berapa? Jam 4, jam 3:30. Anak-anak belum pada bangun. Ketika habis sholat subuh, suguhannya apa? SpongeBob. Tuh anak-anak kita. Keluar telurnya cuma 1, selebihnya kotoran-kotoran semuanya. Apalagi sudah ada media handphone. Monggo TV gak kenapa-napa. Monggo handphone gak kenapa-napa. Cuman jangan sampai dikalahkan hawa nafsunya dengan handphone. Ini kita punya Street Fighternya kita. Jangan bangga kalau saat ini kita sudah memberikan dunia kepada anak-anak kita. Kalau iman belum, maka banggalah kita. Kalau anak kita, Masya Allah, sholatnya gesit, baca Qurannya luar biasa. Kelak ketika dia sudah besar, mungkin lebih dulu bangun. Kali loh anakku lagi ngapain, buka dari kamarnya lagi sholat. Rabbighfirli, Allahu Akbar. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosa ibu bapak kami. Itu anak kita. Kapan kita punya ini? Kita mau punya ini tuh luar biasa. Makanya jangan pernah bicara dunia 24 jam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita sekarang sudahlah dirubah. Doa dunia itu nanti Allah akan kabulkan dunia kita. Kalau akhirat kita sudah penuh, Allah itu paham kita semuanya. Cari rezeki yang halal. Dari rezeki yang halal ini, Allah, sudah azan ya. Insyaallah akbar. Kita langsung saja tutup dengan doa kafarat majlis. Otomatis nih kalau suara azan ini. Sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.